Ya Pak, sudah jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita aturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberi kesehatan, kemauan dan kesempatan untuk istiqomah mengkaji Al-Quran. Semoga ini bisa menambah kekuatan iman kita, ketakwaan kita, pemahaman kita, kemudian juga bisa meningkatkan juga ketenangan hidup kita ya. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap menjadi umatnya, diakui sebagai umatnya, kemudian kita nanti semoga dapat syafaatnya kelak di akhirat, sekarang atau syafaatnya juga kelak di akhiratnya, dan bersama beliau kita akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada malam ini kita membahas soal dosa ya. Mengapa orang itu melakukan dosa? Letaknya di mana? Kenapa orang melakukan dosa? Terus akibat dosa itu bagaimana? Menghapus dosa itu bagaimana? Itu yang akan kita bahas pada malam ini. Tentu saja saya ingin membahasnya dari sudut Al-Quran dan neuroscience ya. Yang pertama, dosa itu bahasa Qurannya dambun ya. Dambun itu maknanya dosa atau kesalahan atau hukuman. Nah, itu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Itu namanya dosa. Atau disebut juga al-ismu, melanggar aturan Allah. Ya, jadi baik perintah maupun larangannya. Ya. Dosa itu ada dosa sir atau dosa batin, seperti syirik, hasud, dan sebagainya. Jadi ghibah dan sebagainya itu ya. Yang kedua ada dosa lisan, jadi dosa omongan, berdusta, sumpah palsu, dan sebagainya. Ada lagi dosa perbuatannya. Ini bertingkat akibatnya bertingkat. Kalau hanya dosa batin mungkin bisa kecil ya, tapi kalau sudah ke lisan mungkin lebih besar lagi dosanya. Kemudian kalau dilakukan dengan perbuatan maka akan lebih besar lagi. Sasaran dosa itu mungkin bisa diri sendiri, jadi seperti bakhil, takabur, dan sebagainya, itu diri sendiri ya yang jadi sasarannya. Juga bisa orang lain, membunuh ya, melukai, kemudian mendurhakai orang lain ya. Yang ketiga, dosa kepada Allah. Ini relatif lebih mudah, dosa kepada Allah, tapi kalau syirik sulit ya. Kemudian nilai dosa itu ada dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus ya bisa besar ya. Nanti akan kita bahas ya beberapa dosa yang begitu juga dosa besar. Itu sekarang. Itu yang kita dalam pembahasan dosanya. Yang pertama, manusia itu diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Khalifah berarti memimpin dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, atau bangsanya, tergantung sudut luasnya ya. Minimal manusia itu memimpin dirinya sendiri. Kalau memimpin keluarganya belum tentu berkeluarga, kelompok belum tentu
ketua kelompok, apalagi bangsa ya. Jadi minimal setiap orang adalah khalifah pada dirinya sendiri. Memimpin berarti adalah dapat kebebasan untuk memilih jalan hidup mana yang akan ditempuh. Itu memimpin. Jadi mau menempuh jalan yang benar atau jalan yang salah, itulah fungsi pemimpin ya. Memimpin juga memberi alternatif ya, jalan hidup yang dipilihnya, itu pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia bebas memilih jalan hidupnya. La ikroha fitin qad tabayyana rusdu minal ghai faman yakfur bitaqut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wa huwa samiun alim. Jadi tidak ada paksaan ya dalam memilih jalan hidup atau agama ya. Sebab sudah jelas mana yang benar dan jalan hidup yang benar dan jalan hidup yang menyimpang, itu sudah jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga, manusia oleh Allah diberi dua jalan pilihan. Ya, ini pada nanti surat 90 ayat 10, wa hadainahu najdain. Dan kami beri dua petunjuk. Kami menunjukkan dua jalan hidup, kata Allah. Tiap manusia dapat itu ya. Apalagi nanti pada surat 18:29 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Tegaskan wahai Muhammad, yang kebenaran itu dari Rabb kamu. Barang siapa yang kehendak kufur ya kufurlah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan kehidupan beriman, berimanlah. Barang siapa yang menghendaki kekufuran, maka kufurlah, kata Allah. Jadi dua jalan itu memang diberikan ya. Kalau kata Nabi, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi semua umat Nabi masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu yang nomor 3. Jadi setiap diberi jalan, dua jalan. Yang nomor 4, setiap manusia dapat informasi kefasikan dan ketakwaan dari Allah. Ayatnya pada ayat 91, surat 91, ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan kepada setiap manusia. Kalau menurut ilmu pengetahuan, setiap menitnya manusia itu mendapatkan informasi kefasikan dan kebenaran sekian ribu informasi setiap hari. Hanya saja manusia setiap harinya hanya mampu menyeleksi 60.000 informasi yang masuk. Jadi otak kita ini hanya bisa menyeleksi 60.000 informasi yang masuk. Padahal informasinya jauh lebih banyak dari itu ya. Mungkin ratusan ribu informasinya tiap hari. Tapi hanya 60%, 60.000 informasi yang bisa diseleksi. Kemudian hanya 20% saja perilaku manusia yang dilakukan secara sadar. Yang 80% perilaku manusia itu biasanya dilakukan karena kebiasaan atau di bawah sadar. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu secara sadar itu hanya 20%. 80%-nya hanya karena kebiasaan. Dan perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi kebiasaan yang akan berulang juga. Jadi kalau biasa berbuat jahat, kadang-kadang yang tidak terasa terus berbuat jahat itu. Karena sudah enggak. Kalau biasa berbuat baik,
ya dia terus akan terbiasa berbuat baik. Tanpa dipikir dia sudah berbuat baik. Tuh. Itu yang nomor 4 ya. Jadi informasi diberikan oleh Allah. Yang nomor 5, setiap manusia memiliki potensi yang sangat bagus untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Ya. Pada surat At-Tin itu ayat 4 dan 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini untuk potensi baiknya. Jadi manusia diciptakan oleh Allah dalam ahsanu taqwim. Potensi berbuat baiknya itu bagus. Sumarodaknau asfala safilin. Nah, ini berbuat jahatnya juga bagus. Berbuat baik tergantung kepada amanu wa amilus solihah. Dari kekuatan iman itulah yang nanti yang membuat orang kekuatan iman dan amal yang soleh itu yang membimbing manusia itu terus berbuat baik. Ini potensinya ya, potensi manusia. Ya, itu potensi manusia. Jadi dari sini kita bisa lihat ya. Jadi manusia, saya ulangi lagi, yang nomor 1 manusia itu sebagai khalifah ya. Jadi bisa memimpin dirinya, memilih jalan hidup. Manusia juga bebas memilih jalan hidup ya. Manusia diberi dua jalan hidup yang baik dan jalan hidup yang jahat, itu Allah memberikannya. Kemudian manusia diberi informasi, kefasikan dan ketakwaan. Ribuan informasi setiap harinya. Hanya saja manusia 60 ribu informasi yang bisa diseleksi oleh otak manusia tiap harinya. Kemudian hanya 20% saja perilaku manusia yang dilakukan secara sadar, 80%-nya tidak. Nah, ini kalau walaupun 20%, tapi kalau kemudian dibiasakan terus, maka akan bagus ya. Kemudian yang kelima itu setiap manusia memiliki potensi yang berbuat baik dan potensi berbuat jahat. Ya. Nah, kita lihat nanti emosi manusia ya, atau nafsu manusia. Yang pertama, manusia itu memiliki nafsu amarah. Pada surat 12, surat Yusuf itu ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubarri'u nafsi, innam nafsa la'amartu bisu illa man rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf, saya tidak membebaskan diri saya dari keinginan jahat ya. Sesungguhnya nafsu itu la'amartu bisu, emosi itu selalu menyuruh kepada kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dapat rahmat dari Allah. Ya. Kalau nafsu yang tidak dapat rahmat Allah, ini nanti menjadi jalan keluarnya. Bagaimana kita supaya nafsu kita itu dapat rahmat Allah sehingga nafsu kita tidak yang kejelek ya. Nah, nafsu amarah itu meliputi satu, nafsu kebinatangan, nafsu binatang ternak, yaitu ingin hidup enak, hedonisme, ingin makan, minum, istirahat, senang dan sebagainya. Itu binatang ternak. Hidup pragmatisme dan sebagainya itu kayak binatang ya, kayak binatang ternak. Manusia kalau kepingin hidup enak, senang, itu ya berarti nafsu binatang ternaknya tinggi. Kemudian nafsu syahwat. Ini pada surat berapa ini? Kalau ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jujina linnasi hubusyahawati minan nisa wal banin. Ada lagi jujina ladina kafaru hayatud dunya. Bahwa manusia itu dihiasi oleh nafsu syahwat.
dan nafsu cinta dunia. Jadi kalau nafsu syahwat yang menguasai manusia, maka kepingin kenikmatan, keindahan, kenyamanan, cinta dunia dan sebagainya, itu syahwat ya. Kemudian yang ketiga, nafsu sabaiyah, nafsu binatang buas. Ingin mengalahkan, ingin membunuh, rakus, tamak, penghormatan, jabatan dan sebagainya. Kalau orang mengejar itu berarti nafsu binatang buasnya itu yang menguasai. Kemudian setelah nafsu itu sekitar nafsu amarah ya. Kita sekarang minjak kepada nafsu lawamah. Surat 75 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala uksibu bin nafsil lawamah. Apa sih nafsu lawamah? Jiwa yang masih sangat labil. Kalau amarah itu semuanya jelek ya, kata tadi itu ya. Kalau amarah itu semuanya jelek. Tapi kalau yang lawama ini labil. Banyak melakukan kejahatan daripada kebaikannya. Jadi masih yang dominan berbuat jahatnya. Banyak tertipu oleh muslihat dan ajakan setan. Makanya biasanya nafsu lawama ini biasanya nafsu syaitonia. Culas, penipu, pengkhianat, ingkar janji, tidak amanah dan sebagainya, itu yang menguasai nafsu lawamah. Ada yang ketiga, nafsul mulhama. Kalau mulhama itu sudah nafsu yang banyak menuju kebaikan, kejelekannya sedikit. Jadi banyak melakukan kebaikan daripada kejahatannya, sudah dominan kebaikannya ya, daripada kejahatannya. Mampu menahan muslimah setan walaupun kadang masih jebol juga itu. Nah, baru nanti nafsu yang keempat itu yaitu nafsul mutmainnah. Ini sudah jiwanya sudah tenang, jiwa sudah bersih menuju ke kebaikan. Kemudian nanti dari mutmainnah inilah yang akan meningkat kepada kebaikan ya. Menuju nafsu radiyah, kemudian menuju nafsu mardiyah, kemudian menuju nafsu kamilah. Kemudian kita bertanya, posisi nafsu itu sebenarnya di mana sih? Posisi nafsu itu terletak di otak tengah, yaitu pada otak sistem limbik. Otak tengah adalah inti otak. Oleh karena itu, manusia berbuat dosa atau takwa tergantung kepada apakah manusia itu mampu mengontrol hawa nafsunya. Dua, apakah manusia itu meningkatkan frekuensi hawa nafsunya yang dengan banyak berzikir, sujud, mendekat kepada Allah. Yang ketiga, bila imannya kuat, itu maka nafsunya akan meningkat kualitasnya ya. Atau melatih hawa nafsunya dengan amal soleh, itu baru dia bisa mencegah nafsunya untuk tidak berbuat dosa. Itu yang A ya. Yang B, bila frekuensi hawa nafsunya rendah, yaitu di bawah 300, jadi kalau nafsu kita itu frekuensinya di bawah 300 Hz, maka yang berperan nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu lawamah, dan nafsu mulhamah. Ya. Bila frekuensinya nafsunya naik di atas 300 Hz, dengan kontrol keimanan dan amal soleh, zikir, dan lain sebagainya, maka nafsu yang berperan adalah nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Jadi orang berbuat dosa itu karena tidak sakinah ya, tidak mutmainnah. Nafsunya itu jiwanya masih apatis, cepat marah, cepat itu masih labil dan sebagainya. Maka orang yang seperti itu cenderung untuk karena frekuensinya rendah,
cenderung banyak melakukan dosa. Nah, itu perlu latihan, perlu teman yang baik supaya tingkat nafsunya itu meningkat dari 300 ke naik ke atasnya. Kalau nanti sampai 1000, nah itu lebih bagus ya. Itu. Kemudian selanjutnya, setiap kehendak bertingkat dari kehendak batin, lalu kehendak ucapan, lalu menjadi perbuatan. Jadi kalau orang itu ingin berbuat jahat, itu ada gerentek di dalam batin, kemudian kadang-kadang diucapkan, kemudian lalu dilakukan. Ya. Di otak itu terjadinya, jadi di otak itu ada kehendak batin di otak, kemudian diucapkan, kemudian dilakukan, atau kadang-kadang langsung batin, kemudian langsung perbuatan, tidak melalui ucapan. Setiap niat atau kehendak batin yang jahat akan menyebabkan lintasan energi listrik di otak. Jadi setiap niat atau kehendak jahat, maka otak itu akan menimbulkan lintasan listrik. Jadi otak itu berisi 100 miliar sel ya. Dari setiap sel itu ada 20 dendrit istilahnya. Dendrit itu antar dendrit itu nanti nggak sambung. Nah, setiap kita niat jahat nanti terjadi lintasan listrik di sini nih. Kalau diucapkan kemudian terjadi lintasan listrik lebih tebal lagi. Kalau dilakukan maka akan terjadi lintasan listrik yang tebal lagi, lebih tebal lagi. Kalau dilakukan terus-menerus maka lintasan listriknya akan sangat tebal. Kalau itu perbuatan jahat, lintasan listriknya akan bersinar hitam ya. Jadi di otak itu banyak lintasan-lintasan hitam. Kalau dia berbuat baik, maka terjadi lintasan-lintasan yang putih. Di otak kita itu banyak sambungan-sambungan elektrik yang putih. Tapi kalau berbuat jahat banyak sambungan-sambungan yang hitam. Makanya kalau orang banyak berbuat jahat, maka di otak ini penuh dengan lintasan-lintasan jahat, lintasan hitam, sehingga di sistem limbik ini banyak lintasan listrik yang hitam. Begitu juga kalau orang banyak berbuat yang baik, akan terjadi cahaya ya di otak kita, karena banyaknya lintasan-lintasan yang cemerlang di otak kita. Nah, itu yang terjadi di otak kita, di sistem limbik kita. Nah, hal inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, setiap kita berbuat dosa maka akan akan terjadi noda hitam, gitu ya. Kalau dosanya lebih banyak maka noda hitam di otak itu banyak. Kalau berbuat yang baik maka terjadi noda cahaya, noda terang, maka yang terang nanti otaknya akan terang, gitu ya. Nah, itu yang terjadi di sistem limbik. Kemudian di depan lagi ada yang namanya ubun-ubun. Ubun-ubun itu di sini ya. Ini ada lekuan yang otak yang lubang ya di sini ya. Lubang. Retakan otak yang yang tidak tertutup di sini, di ubun-ubun. Ini letak tempat Allah mencabut nyawa. Jadi nanti nyawanya dicabut dari ubun-ubun sini oleh Allah. Lubang di sini nih dicabut di sini. Nah, di sini ini tempat berkumpulnya noda-noda kedustaan, kealpaan dan sebagainya. Ya. Bila telah banyak noda-noda kedustaan, kelalaian dan dosa, maka manusia akan menjadi alter karakter, menjadi karakter jahat di ubun-ubun ini. Allah mengumpulkan noda-noda kedustaan, kelalaian, dosa di sekitar ubun-ubun dekat letak karakter. Nah, di sini ini ada di belakang ubun-ubun itu ada tempat otak karakter ya. Makanya kalau ubun-ubunnya penuh noda hitam,
maka akan terjadi karakter yang hitam, karakter yang jahat pada itu. Ah, di depan sini, di depan ini ada tempat otak ilmu pengetahuan, ada tempat otak berpikir, ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Itu. Jadi ubun-ubun di tengah, di antara otak karakter dan otak. Nah, itu ya. Makanya bila otak tengah, ya, setiap kita melakukan kejahatan, maka akan terjadi ketegangan di otak. Terjadi ketegangan di otak tengah, ya. Di otak tengah akan terjadi ketegangan, dan di batang otak di sini nih akan terjadi ketegangan. Otak rektil istilahnya, yang tegang. Biasanya otak dapat tempat ilmu, pengetahuan dan pertimbangan sadar tertutup. Jadi kalau ini sudah penuh dengan apa itu noda-noda hitam, kemudian di ini otak di apa? Batang otak ini tegang, otak yang di sini ke tertutup. Otak ilmu pengetahuannya itu tertutup. Sehingga dia melakukan sesuatu tanpa pertimbangan sudah. Dia melakukan kejahatan dan sebagainya sudah lepas dari pertimbangan akal dan pertimbangan ilmu pengetahuan. Maka yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang lepas dari keilmuan. Makanya kalau pada surat Iqra itu ya, ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla la illam yantahi lanas wa ambin nasya. Jangan begitu. Kalau kamu tidak berhenti, lanas wa ambin nasya, maka akan cabut ubun-ubunnya, kata Allah. Nah, maka akan betul-betul sungguh akan kami cabut ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khoti'ah, kata Allah. Ubun-ubunnya yang banyak berdusta dan khoti'ah, lalai, banyak dosanya. Fal yadu'una dia, maka biarkan mereka mengambil bolo-bolonya. Sana dauz zabaniyah, kami juga akan mengambil malaikat zabaniyah. Kalla, kata Allah, la tuti'hu, jangan ikuti itu niat jahat itu. Wasjud waqtarib, bersihkan dengan bersujud dan mendekat kepada Allah. Jadi kalau kita itu bersujud, maka ubun-ubun otak depan dan otak karakter ini dialiri darah sehingga penuh dengan oksigen, kemudian itu bisa relatif tenang ya kalau kita buat sujud. Itu inilah yang terjadi bila seseorang itu melakukan banyak dosa, efeknya ya, secara neuroscience. Kemudian manusia juga memiliki kolbu ya, jantung manusia. Kolbu. Keadaan jantung manusia itu bila sakit, nah ini kadang-kadang jantung manusia bisa sakit ya. Bisa juga tertutup, bisa juga keras, bisa juga jantungnya ragu, bisa juga lembut, bisa sehat ya, kolbun salim. Nah, supaya ini sama ya, jantung dan otak itu hampir sama, karena di dalam jantung dan itu banyak neuron, banyak kandungan neuron-neuronnya, kandungan sel neuron seperti otak. Jadi kalau otaknya jantungnya orang banyak melakukan kejahatan, maka noda-noda hitam ada di sambungan-sambungan neuron ada di jantung. Begitu juga kalau orang melakukan kebaikan, maka jantungnya itu penuh dengan cahaya. Nah, itu isbirna. Makanya ada hadis Nabi mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fil jasadi mudghah, wa idza saluhat jasadu kulluhu, wa idza fasadat jasadu kulluhu, ala wa hiya qalbu. Jadi di dalam jasad itu ada segumpal daging,
Apabila dia baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia jahat, maka jahatlah seluruhnya. Itu kolbu. Jadi kolbu ini menentukan ya, baik dan jahatnya perbuatan manusia. Makanya ada hadis Nabi mengatakan istamti apa itu? Istafti nafsaka, istafti kolbaka, kata Nabi Muhammad. Tanyalah pada emosimu, jiwamu, atau tanyakan kepada hatimu. Itu ya. Di hadis lain mengatakan bahwa kolbu itu baitullah. Hadis qudsi ya, bahwa jantung itu adalah rumah Allah. Pada ayat surat 2 ayat 198, Fadkurullah indal mas'aril haram. Jadi apa itu? Hati itu mas'aril haram, tempat berzikir kata Allah. Pada surat itu ya. Tempat merasakan kebersamaan dengan Allah dan kehadiran Allah. Ya. Nah, ini. Makanya disebut hati nurani. Hati nurani. Ya, hati. Hanya saja kolbu itu banyak, ada lapis-lapisannya ya. Lapis yang paling di luar itu sudur, kemudian lapisan kolbu, kemudian fuadun, kemudian lubun, sir. Ya, kalau sudah sampai di lubun dan sir, maka itulah itu sudah murni ya. Kalau sudah tembus kepada lubun dan sir, itu berarti sudah murni, keinginan-keinginan yang murni. Nah, disinilah tempat Baitullah istilahnya pada lubun dan sir, tempat hadirnya Allah, tempat intuisi yang datang dari Allah ya. Makanya disebut, kata Nabi, istafti nafsaka iftafti kolbaka. Tanya pada jiwamu dan tanyalah pada hatimu. Yang disebut, ini hadis dari HR Darimi ya, hadisnya begitu. Kemudian ada akal pikiran, nah seperti di sini ya. Akal pikiran ini letaknya di frontal cortex yang depan di dahi. Tempat pengetahuan dan pengalaman, tempat berpikir logis, tempat benar dan salah, tempat bergantungnya dasar ilmu ya. Nah, ini di sini. Apa sih hubungannya kolbu, nafsu, akal? Kolbu itu kalau menurut Al-Ghazali, jadikan kolbu itu sebagai raja, nafsu itu sebagai prajurit pelaksana ya, kemudian akal sebagai panglima, kata Al-Ghazali. Jadi kolbu harus mampu mengontrol nafsu agar nafsunya bertindak yang baik. Akal membantu kolbu untuk mencari dasar kebenaran perbuatannya. Itu kalau ini terjadi seperti itu, maka manusia akan menjadi manusia yang baik. Tapi sebaliknya, apabila nafsu yang mengontrol kolbu, nafsunya yang jadi raja, sementara kolbunya dari prajurit, akalnya menjadi panglima, maka yang terjadi orang menjadi jahat. Karena yang dijadikan raja dalam bertindak adalah hawa nafsunya. Sehingga kolbunya tunduk kepada hawa nafsunya, sedangkan akal akan memberi pertimbangan-pertimbangan mencari pembenaran. Jadi akal itu bisa membantu yang baik, juga bisa membantu yang jahat. Maka terserah mana yang diinginkan. Kalau yang diinginkan kolbu mesti pembenaran yang baik, sedangkan yang diinginkan nafsu mesti pembenaran yang jahat. Ya. Makanya akal itu sebenarnya tergantung masukannya. Apabila akal itu dimasuki ilmu Al-Quran menurut sunnah Rasulnya, maka dasar pertimbangan akal itu akan menjadikan Al-Quran menurut sunnah Rasulnya itu menjadi dasar hidupnya. Tetapi apabila yang dimasukkan ke dalam otak dan sebagainya itu bukan kebenaran ilmu, tapi ilmu-ilmu yang lain, maka yang akan jadi pertimbangan ya ilmu-ilmu yang lain. Umpamanya
ilmu komunis gitu ya, yang masuk ke dalam akal kita, maka semua pemikiran kita akan berisi tentang pertimbangan kekomunisan. Kalau otak kita berisi dengan ilmu-ilmu kapitalis, maka pertimbangan kita akan menjadi pertimbangan kapitalis. Ini pertarungan sebenarnya. Jadi tidak bisa ya, akal itu harus dimasuki ilmu-ilmu Al-Quran supaya pertimbangannya jadi benar. Nah ini kalau kita salah masukkan atau tidak pernah dimasuki ilmu-ilmu yang benar, akal ya akan bertindak tidak benar. Itu kenapa orang itu banyak berbuat jahat ya, karena bukan kolbunya yang jadi raja, tetapi nafsunya. Kenapa orang itu berbuat baik? Karena kolbunya yang jadi raja, nafsunya yang jadi prajurit, akalnya menjadi panglima. Itu kata Al-Ghazali seperti itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga bahwa ada kekuatan dari luar, yaitu kekuatan dari Allah, yaitu petunjuk Allah, Rahman Rahim Allah, ada bantuan malaikat. Kalau kita niat baik maka dibantu oleh malaikat. Dari luar kita akan dibantu orang-orang soleh. Ada kekuatan jahat yang dari luar, yaitu setan ya, dan orang-orang jahat itu yang ini ini juga sangat berpengaruh kepada diri kita. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagaimana kita harus mengontrol nafsu kita, mengisi otak kita dengan ajaran Allah, kemudian membersihkan hati kita, jangan sampai dikuasai oleh nafsu, agar tetap bersih, terang, penuh dengan cahaya Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas apa yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini.